Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat-sehat saja dan kalian pada pagi hari ini siap untuk menerima pembelajaran IPS yang ibu berikan pada pagi ini. Siapkan alat tulis kalian, buku kalian, dan lain sebagainya yang kalian butuhkan untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi ini. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas masalah yang berkaitan dengan interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Pada pagi hari ini, kita akan membahas pelajaran yang baru yang berkaitan dengan mata pelajaran IPS, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ini adalah materi yang berbeda dari sebelumnya. Jadi ibu harap kalian menyimak pelajaran kita ini dengan baik. KD yang akan kita pelajari pada materi kali ini adalah KD 32, yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial, budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah mampu menganalisis tentang mobilitas sosial, jenis mobilitas sosial, dan dampak mobilitas sosial dalam kehidupan manusia. Adapun indikator yang akan kita capai yaitu yang pertama, mendeskripsikan bentuk-bentuk dan jenis-jenis mobilitas sosial di masyarakat. Yang kedua, membedakan mobilitas sosial dan gerakan sosial. Yang ketiga, mengidentifikasikan cara yang dilakukan masyarakat untuk mobilitas. Yang keempat, mendeskripsikan pengaruh mobilitas sosial terhadap kehidupan masyarakat. Yang kelima, mendeskripsikan proses terjadinya mobilitas sosial. Dan yang keenam, mendeskripsikan hubungan antara struktur sosial dengan mobilitas sosial. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, bentuk-bentuk dan jenis-jenis mobilitas sosial. Adapun bentuk-bentuk dari mobilitas sosial ini terbagi dua macam, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Nah, apa perbedaan antara mobilitas vertikal dengan mobilitas horizontal? Mari kita bahas satu persatu. Mobilitas vertikal ederlah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat atau tidak sama. Di mana jenis-jenis mobilitas sosial yang berbentuk vertikal itu terbagi dua macam. Satu, mobilitas vertikal ke atas, yaitu yang terjadi karena adanya pengaruh peningkatan status seseorang dari berstatus sosial rendah ke status sosial yang tinggi. Contohnya, dia sebelumnya adalah menjadi guru biasa. Karena kinerjanya yang bagus, disiplinnya yang tinggi, dan lain sebagainya, dia dipromosikan atau diangkat menjadi kepala sekolah. Sehingga status sosial yang sebelumnya sebagai guru ini berubah menjadi kepala sekolah yang menunjukkan bahwa statusnya lebih tinggi dari sebelumnya. Yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah, yaitu proses penurunan status seseorang dari berstatus sosial tinggi ke status sosial yang lebih rendah. Contoh, ada seorang kepala bagian yang bekerja di suatu perusahaan, tetapi karena dinilai kurang disiplin atau kinerjanya kurang baik, akhirnya dia diturunkan jabatannya dari kepala bagian menjadi seorang staf biasa saja. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya penurunan status atau tingkat kedudukan seseorang di perusahaan tersebut yang sebelumnya dia sebagai seorang kepala bagian menjadi staf biasa. Ini biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bentuk mobilitas yang kedua adalah mobilitas horizontal. Apa yang dimaksud dengan mobilitas horizontal?
Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Pada mobilitas horizontal, ini tidak sama dengan mobilitas vertikal, karena pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan status atau kedudukan seseorang. Misalnya, Zainal bekerja sebagai manajer pada perusahaan konveksi. Nah, karena perusahaannya berkembang dengan pesat, akhirnya perusahaan tersebut membuka cabang di daerah lain. Zainal dipindahkan ke daerah tersebut, tetapi tetap sebagai seorang manajer di perusahaan cabang yang baru dibangun. Nah, sekarang kita lihat perbedaan mobilitas sosial dan gerakan sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau status seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, baik ke lapisan yang tinggi yang menunjukkan status kedudukan seseorang tersebut lebih baik dari sebelumnya, maupun ke yang lebih rendah yang menunjukkan kedudukan atau posisi seorang tersebut lebih turun dari sebelumnya. Gerakan sosial adalah sejenis tindakan kelompok informal yang berbentuk organisasi yang spesifik. Fokusnya itu pada isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan atau menolak sebuah perubahan sosial yang terjadi di dalam lingkungan atau wilayah tersebut. Cara yang dilakukan masyarakat untuk melakukan mobilitas yang pertama adalah dalam merubah pada standar hidup. Kemudian adanya terjadi perubahan lokasi tempat tinggal. Yang ketiga, perubahan perilaku, dan yang keempat adalah melakukan pernikahan. Adapun faktor pendorong mobilitas sosial terdapat beberapa hal. Yang pertama, adanya perubahan situasi politik pada suatu wilayah. Yang kedua, adanya perubahan pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang ketiga, adanya pertumbuhan jumlah penduduk. Sedangkan faktor penghambat mobilitas sosial itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, adanya ideologi dan kepentingan yang berbeda, adanya asal dan suku serta ras yang berbeda, dan adanya pendiskriminasian atau pembedaan antara jenis kelamin yang satu dengan jenis kelamin yang lain yang terdapat pada suatu wilayah. Apa saja pengaruh dampak mobilitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat? Adapun mobilitas sosial yang terjadi dalam suatu wilayah, ini akan menghasilkan pengaruh atau dampak, baik dia positif maupun negatif. Pengaruh dampak positif dari mobilitas sosial yaitu, pertama, dapat mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, akan mempercepat tingkat perubahan sosial. Dan yang ketiga, akan mengakibatkan peningkatan integrasi sosial yang terdapat pada suatu wilayah. Sedangkan dampak negatif dari perubahan yang terjadi akibat mobilitas sosial itu adalah, yang pertama, terjadinya konflik. Yang kedua, gangguan psikologis pada masyarakat yang bersangkutan. Sekarang kita lihat bagaimana proses terjadinya mobilitas sosial. Mobilitas sosial hanya terjadi pada kelas sistem stratifikasi sosial atau tingkatan sosial yang terbuka dan tidak menganut sistem stratifikasi tertutup atau kasta. Ada beberapa hal yang menyebabkan proses terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama yaitu faktor struktural. Ini meliputi beberapa hal, seperti struktur pekerjaan, perbedaan fertilitas kelahiran, dan adanya ekonomi ganda. Yang kedua, faktor individu, meliputi perbedaan kemampuan, orientasi sikap terhadap mobilitas. Yang ketiga, status sosial seseorang. Keempat, keadaan ekonomi. 5, situasi politik pada suatu wilayah. Keenam, kependudukan dan demografi, serta yang terakhir adalah keinginan melihat daerah lain. Inilah faktor-faktor yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya mobilitas sosial pada masyarakat
dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Apa hubungan antara struktur sosial dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial ini adalah merupakan perpindahan status atau kedudukan dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Bisa dia perpindahan tersebut menunjukkan status itu lebih tinggi atau menunjukkan status tersebut lebih rendah dari sebelumnya. Sedangkan struktur sosial merupakan perpindahan yang terjadi dalam sosial yang berdimensi vertikal atau tegak lurus, artinya mudah atau tidaknya seseorang melakukan mobilitas sosial tersebut tergantung pada struktur sosial masyarakat yang terdapat pada wilayah yang bersangkutan. Nah, sekarang kita lihat apa akibat negatif dari mobilitas sosial secara vertikal. Lembaga pendidikan ini dinilai merupakan saluran yang nyata dari terjadinya mobilitas vertikal. Karena semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, maka status atau kedudukannya dalam suatu pekerjaan ini akan lebih baik bila dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Adapun dampak negatif dari mobilitas sosial vertikal tersebut, yang pertama, terjadinya kecemasan akan penurunan status bila terjadi mobilitas menurun. Yang kedua, timbulnya ketegangan dalam mempelajari peran baru dari status jabatan yang meningkat. Dan yang ketiga, akan muncul keretakan hubungan antar anggota kelompok primer atau kelompok yang utama yang semula karena seseorang berpindah ke status yang lebih rendah. Nah, inilah dampak-dampak yang dihasilkan akibat dari mobilitas sosial secara vertikal. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini yang berkaitan dengan mobilitas sosial. Untuk lebih bisa memahami lagi materi tersebut, kalian bisa membuka buku paket kalian pada halaman 81 dengan materi yang sama. Sehingga kalian akan lebih bisa memahami lagi tentang pelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada penjelasan ibu yang kurang jelas menurut kamu yang ingin kamu tanyakan, kamu bisa bertanya langsung kepada ibu melalui WA. Dan ibu juga nanti akan memberikan tugas kepada kalian melalui grup WA dan juga Google Classroom. Ibu harap tugas yang ibu berikan ini bisa kalian selesaikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan petunjuk tugas yang diminta. Atas perhatian kalian pada pagi hari ini terhadap materi yang ibu berikan, ibu ucapkan terima kasih. Dan ibu harap kalian tetap semangat, tetap berada di rumah, tidak keluar rumah kalau tidak perlu, tetap menggunakan masker kalau keluar rumah, dan sering cuci tangan pakai sabun. Tetap semangat ya anak-anak ibu. Dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.